siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kalian semua yang saat ini mengikuti pembelajaran ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Baik, jumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam pelajaran ini dan sertailah kami agar kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di belakang ini. Nah, di sini ada dua orang yang kembar. Nah, coba kalian perhatikan mengenai kesamaan dan perbedaan dari kedua orang tersebut. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati, kira-kira ada nggak perbedaan di antara keduanya? Mungkin kalau kalian perhatikan sepintas, wajah kedua orang tersebut sepertinya tidak ada perbedaan, sepertinya sama persis. Benarkah demikian? Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan orang-orang kembar yang wajah dan lain sebagainya itu mirip dan terkadang susah untuk membedakan. Tetapi sebenarnya setiap orang itu memiliki keunikan atau kekhasan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang aku pribadi yang unik atau khas. Maka diharapkan bahwa di akhir pelajaran ini kalian sungguh menyadari akan keunikan atau kekhasan dirimu dari orang lain, sehingga dengan itu kalian mampu bersyukur kepada Tuhan atas keunikan atau kekhasan dirimu, dan juga bisa menerima diri sekaligus bisa mengembangkan apa yang menjadi kelebihan dalam dirimu. Untuk itu, ikutilah pelajaran ini dengan baik agar kalian sungguh-sungguh memahami dan menyadari akan keunikan atau kekhasan dirimu. Dalam bahasa Inggris, unik yaitu unique, dan dalam bahasa Latin adalah unus, yang artinya satu atau tidak ada duanya. Maka jika manusia atau seseorang dikatakan unik, itu berarti tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, sekalipun itu adalah orang-orang kembar. Pertanyaannya, dari manakah keunikan kita itu berasal? Keunikan itu merupakan anugerah istimewa dari Allah. Apa saja yang unik dari diri kita dengan orang lain, keunikan itu bisa kita lihat atau kita amati dari hal-hal seperti: 1.
keunikan fisik, misalnya raut wajah, postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, bentuk gigi, cara berjalan, cara tertawa, dan lain-lain. Yang kedua, keunikan dalam hal sifat atau sikap atau secara psikis, misalnya ramah, sabar, rajin, ulet, tekun, pendiam, pengamat, pencemas. Lalu yang ketiga, keunikan dalam hal bakat atau kemampuan, misalnya bisa bermain bola, bisa menari, bisa menyanyi, dan lain-lain. Kita perlu menyadari keunikan kita agar menumbuhkan rasa seperti syukur kepada Tuhan bahwa diri kita diciptakan unik. Juga kita merasa bangga dengan diri kita sendiri dan dapat menerima diri apa adanya atau self-acceptance. Kemudian kita juga dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan dalam diri kita, serta kita mendapat kepercayaan diri. Itulah beberapa hal positif ketika kita menyadari akan keunikan dari kita sendiri. Sebaliknya, hal-hal negatif yang terjadi jika kita tidak menyadari bahwa diri kita diciptakan secara unik, yaitu tidak bersyukur, tidak merasa bangga terhadap diri sendiri, tidak dapat menerima diri apa adanya, tidak mampu mengembangkan diri, dan tidak percaya diri atau kita selalu merasa minder. Kita akan melihat salah satu contoh dampak negatif seseorang yang tidak menyadari dan tidak bersyukur atas keunikan dirinya. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi karena orang tidak menyadari akan kekhasan atau keunikan dirinya. Berikut ada suatu peristiwa di mana ada seorang gadis yang bunuh diri karena kegagalan dalam operasi plastik. Beberapa tahun lalu, seorang gadis 23 tahun bunuh diri setelah menjalani operasi pemotongan rahang. Gadis itu meninggalkan catatan sebelum bunuh diri dan mengakhiri hidupnya karena operasi plastik yang dijalankannya yang membuatnya tidak dapat mengunyah dan tidak berhenti menangis karena kerusakan saraf di saluran air mata. Itulah salah satu contoh akibat negatif ketika tidak menerima diri apa adanya atau tidak menyadari keunikan yang ada pada dirinya. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah tentunya. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri ketika melihat temannya lebih cantik atau lebih ganteng, maka dia merasa kurang percaya diri. Dia merasa minder. Dia ingin seperti orang lain yang dianggapnya lebih banyak memiliki kelebihan. Lalu timbul pertanyaan dalam dirinya, mengapa diri saya dilahirkan tidak secantik atau tidak seganteng si A atau si B? Itulah yang ditanyakan oleh orang-orang yang seringkali tidak menyadari akan keunikan atau kelebihan atau kekhasan pada dirinya. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri hati
ingin menjadi seperti orang lain dan akhirnya mengandalkan segala cara, serta tidak bersyukur kepada Tuhan atas keunikan atau kekhasan dirinya. Kasus remaja yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Dia melakukan operasi plastik demi menunjang kecantikannya, tetapi apa yang dilakukannya bukan jaminan, sebenarnya bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Oleh karena itu, sadarilah akan apa yang menjadi keunikan atau kekhasan dalam dirimu. Setelah mengikuti penjelasan tadi, semoga kalian sudah semakin menyadari akan keunikan atau kekhasan dirimu dari orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Namun jangan lupa untuk ikuti lanjutan dari materi ini, karena pada bagian berikutnya, pada bagian yang kedua, akan dijelaskan mengenai paham kitab suci tentang keunikan atau kekhasan diri kita. Oleh karena itu, jangan lupa beri dukungan atas channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kalianlah yang pertama mendapatkan pembelajaran ini. Demikian, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga selalu berdoa. Tuhan